Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur pertama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenan nikmat yang Allah sampaikan kepada kita semua di Kasamad yang kedua ya. Masih dipertemukan, mudah-mudahan ini menjadi bukti atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, sebelum kita melanjut ke hadis yang keempat ya. Kemarin di hadis yang ketiga saya ingin sedikit mengulang karena kemarin cukup panjang ya peristiwa di Gua Hiro ya. Sampai Rasulullah SAW bertemu dengan siapa kemarin tuh? Nah, ini bertemu dengan saudara dari Siti Khadijah ya. Ini Warokoh ya. Warokoh itu anak dari pamannya Siti Khadijah. Berarti masih sepupu atau saudara ya dengan Siti Khadijah. Saya ingin mengulang sedikit ini dari kata-kata faqala lahu ya. Faqala lahu Waraqatu hadan namus. Maka berkata ya, kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berkata Warokoh hadan namus, ini adalah an-namus. Di antara tafsir yang menjelaskan an-namus itu maksudnya malak Jibril ya. Allazi nazzalallahu ala Musa, yang Allah telah menurunkan kepada Nabi Musa ya. Jadi kejadian ini juga pernah terjadi kepada Nabi Musa ya. Nah kemudian Waraqah ini mengatakan ya laitani fiha jazaan. Kata-kata ya laitani ini menunjukkan suatu harapan ya, suatu keinginan. Seandainya aku pihak jadaan itu masih usia muda. Seandainya aku dalam usia muda pada kejadian itu ya. Ya laitani fiha jazaan, seandainya aku pada kejadian itu masih muda. Maksudnya kejadian Rasulullah SAW nanti akan diusir oleh kaumnya ya. Laitani aku nuhayyan, seandainya aku hidup ya. Seandainya aku hidup atau masih hidup, id yukhrijuka, ketika mengusirmu ya, kaummu. Jadi nanti Rasul akan diusir oleh kaumnya, yaitu orang-orang kafir jahiliyah ya. Nah ini sebuah harapan dari Warokoh disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi seandainya
aku masih muda, karena beliau sudah tua, bahkan sudah buta ya. Kemarin sudah disampaikan. Laitani aku nuhayyan, seandainya aku masih hidup. Ya. Id yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu mengusirmu. Ya. Ketika orang-orang Quraisy mengusir Rasul. Nah, itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda atau mengatakan, apa kata Rasul? Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Ya? Jadi apakah mereka akan mengusirku? Apakah kaumnya Nabi Muhammad itu akan mengusirnya? Qala, ya, Waraqah menjawab, na'am, iya, ya, na'am, iya, betul, ya, kaummu akan mengusirmu. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bi, karena tidak ada seorang pun yang datang seperti apa yang datang kepadamu, illa udiya, kecuali akan dimusuhi gitu. Ya, akan dimusuhi, akan disakiti. Nah, itu jawaban dari Waraqah kepada Rasulullah yang menanyakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Nah, ini jawaban dari penjelasan dari Waraqah, betul, karena tidak ada seorang pun seperti ketika datang kepadamu, ya, yaitu mendapatkan wahyu, ya, didatangi oleh Jibril, kemudian mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah tugas dari Allah, kecuali ini illa udiya. Ini udiya, kecuali akan dimusuhi, akan disakiti, akan dicaci, gitu, akan dibohongkan, gitu, dibohongi. Wa in yudrikni yaumuka, dan jikalah harimu itu, ya, bisa aku dapati, gitu. Maksudnya seandainya hari itu aku masih ada, gitu, angsurka nasron muazzaron, angsurka, aku akan menolongmu, nasron muazzaron, dengan pertolongan sekuat tenagaku, gitu. Nah, ini perkataan dari Waraqah. Nah, kembali sampaikan Waraqah itu seorang Nasrani, ya, penganut Injil, gitu. Ya. Jadi seorang pendeta, ya. Nah, kata Waraqah, seandainya aku masih ada ketika harimu diusir oleh kaummu itu, angsurka nasron muazzaran, aku akan menolongmu, ya, nasron muazzaran, sekuat tenagaku, aku akan menolongmu. Summalam yanshab Waraqatu an tuwfiya. Ya, kemudian setelah kejadian itu, lam yanshab Waraqah tidak mengalami kejadian itu. Ang tuwfiya, karena Waraqah telah meninggal. Artinya hari di mana Rasulullah diusir, itu Waraqah sudah tidak ada. Waraqah sudah wafat, ya. Wafatarul wahyu. Nah, ketika terhentinya wahyu. Ini yang disebut dengan istilah fatrah, masa fatrah. Ya. Istilah fatrah untuk berhentinya wahyu, yang dimaksud generasi dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, itu juga terjadi fatrah, masa fatrah. Tapi di sini fatrah wahyu di sini, masa fatrah di sini adalah berhentinya wahyu ketika sudah turun surah Al-Alaq tadi di Gua Hira. Kemudian setelah kejadian itu cukup lama berhenti, gitu, maksudnya gitu. Qala Ibnu Syihab, Ibnu Syihab berkata, wa akhbarani, dan mengabarkan kepadaku Abu Salamah. Abu Salamah mengabarkan kepada Syihab bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepada Syihab, Ibnu Syihab, anna Jabir bin Abdullah al-Ansari
Sesungguhnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala berkata, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyu. Ia menceritakan, menjelaskan tentang fatratil wahyi, tentang fatrahnya wahyu itu, berhentinya wahyu itu. Faqala, maka bersabda fi hadisihi, dalam satu hadisnya, maksudnya ini Nabi ya yang berkata, Nabi berkata dalam hadisnya, baina ana amsi, baina itu diartikan ketika, baina ana, ketika aku amsi berjalan. Suatu saat Rasulullah itu berjalan. Ini peristiwa setelah terjadi fatrah, masa lamanya wahyu tidak turun. Rasul itu berjalan. Ya, Rasul sedang berjalan. Ya. Id sami'tu sautan. Tiba-tiba Rasulullah mendengar, kata Rasul, aku mendengar suara sautan. Minas sama'i, dari langit. Rasul itu mendengar suara dari langit. Farafa'tu basori. Kalau diterjemah secara lurus itu, maka aku menengadahkan. Ini kan mengangkat, rafa'tu itu mengangkat. Maka aku mengangkat basori, pandanganku. Berarti Rasulullah menengadah gitu kan. Itulah kata. Rasulullah menengadahkan mukanya. Maksudnya Rasulullah melihat ke atas. Faizal malaku. Ternyata di atas itu ada malak. Ya? Ternyata di atas itu ada malak. Kata-kata malak itu kata-kata mufrad ya. Bentuk menunjukkan satu. Kalau malaikat itu kan jamak ya. Tapi kan kadang di kita sudah istilahnya menyebutkan malaikat, pada itu kata-kata jamak itu, jamak malaikat itu. Ya kita sudah, bahasa kita sudah mengatakan malaikat Jibril kan itu. Harusnya malak Jibril. Malak Ijrail. Harusnya itu. Karena malak itu mufrad. Kalau malaikat itu jamak gitu. Ternyata al-malaku, ada malak ya, maksudnya malak Jibril ya, allazi ja'ani bihira'in, yang telah datang kepadaku di gua Hira. Berarti dalam kejadian ini malak Jibrilnya menunjukkan wujud yang asli ya, wujud yang asli ya. Karena di sini ada kata-kata alladzi ja'ani bi hira'in. Ya. Artinya Rasulullah mengetahui bahwa ini makhluk gitu, ya. Atau malak Jibril ini yang datang ketika di Gua Hira. Berarti wujudnya wujud malak Jibril. Jalisun. Malak Jibril itu sedang apa? Jalisun, sedang duduk ala kursin, di atas kursi. Ya, bainas samai wal ar, antara langit dan bumi. Ya. Jadi malak Jibril itu sedang duduk, kata Rasulullah. Duduknya di atas kursi. Kursinya ada di atas apa? Di antara langit dan bumi. Paham ya? Jadi mana? Ini ya. Faru'ibtu minhu. Maka aku ketakutan. Maka aku takut minhu, darinya. Kembali Rasulullah yang kedua kalinya ketakutan melihat malak Jibril. Ini sudah ada pengalaman tapi masih takut. Ya. Faru'ibtu min, aku takut dengannya gitu. Jadi melihat Jibril itu Rasulullah ketakutan sambil menggigil nih. Ya, Rasulullah sampai menggigil. Seperti peristiwa di Gua Hira. Di sini tidak disebutkan menggigilnya, tapi nanti ada penjelasannya. Kenapa ditafsirkan atau dijelaskan menggigil Rasulullah? Nanti
Kita lanjut. Faroja'tu, ya, faroja'tu, maka aku pulang. Pulang kemana? Pasti ke rumah. Rumahnya rumah Siti Khadijah. Oke. Fakultu, sampainya di rumah, fakultu, aku berkata. Rasul berkata kepada siapa? Pada Siti Khadijah pastinya kan itu. Ya, ini masih nyambung dengan peristiwa Gua Hira tadi, ya. Para jatuh, aku pulang gitu, pulang ke rumah, ya, pulang ke rumah istrinya itu Siti Khadijah. Fakultu, aku berkata kepada Khadijah, maksudnya zamiluni, selimutilah aku. Kenapa diselimuti? Karena Rasulullah menggigil kedinginan, Rasulullah ketakutan. Sama dengan peristiwa yang kemarin. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan, ya, ayat, ya. Jadi ketika Rasulullah sudah diselimuti, maka saat itu turunlah ayat. Allah menurunkan ayat. Allah menurunkan wahyu. Wahyu yang mana? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir ila qaulihi, sampai firman-Nya warujza fahjur. Ya, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, ya gitu. Wahai orang yang berselimut, maksudnya Rasul itu lagi berselimut kan? Kum, bangun, kata Allah itu, kum, bangun, fa'anzir, dan berilah peringatan. Nah itu, ya. Ila qaulihi, sampai firman Allah, ayat yang berapa ini nanti lihat. Warujza fahjur, dan berhala itu fahjur, tinggalkanlah. Nah, jadi Al-Mudaththir sampai kata-kata fahjur itu turunnya di peristiwa ini. Artinya ini wahyu yang kedua berarti, ya. Ya, wahyu yang kedua turunnya. Karena setelah Al-Alaq stop, berhenti turunnya wahyu. Nah, barulah kemudian turun lagi surah Al-Mudaththir dalam peristiwa ini. Baik. Karena kita sedang menjelaskan bagaimana wahyu itu turun kepada Rasul. Nah, ini malak Jibril itu datang kepada Rasul dalam wujud aslinya, ya, di surah Al-Mudaththir ini. Lanjut. Nah, ini fahamiyal wahyu wa tataba'a. Maka setelah itu mulailah wahyu itu turun secara berturut-turut, gitu ya. Jadi setelah surah Al-Mudaththir ini, barulah wahyu itu turun kepada Rasul secara terus-terusan, berturut-turut, ya. Itu ya maksudnya. Taba'ahu Abdullah bin Yusuf, meriwayatkannya Abdullah bin Yusuf, wa Abu Salih, wa taba'ahu Hilal bin Raddad, dan meriwayatkannya Hilal bin Raddad Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri, ya. Wa qala Yunusu, dan Yunus berkata, wa Ma'marun, dan Ma'mar, bawadiruhu. Yunus dan Ma'mar pun berkata bawadiruhu, ia mendapatinya dari Zuhri, itu maksudnya. Nah, ini sambungan dari hadis yang Rasul menerima wahyu pertama di Gua Hira. Kemudian terjadi fatrah wahyu, berhentinya turun wahyu. Setelah itu tuh kemudian nyambung lagi turun wahyu yang kedua, surah Al-Mudaththir. Ya, sampai sini mudah-mudahan paham, ya. Kita lanjut ke ini hadis yang ketiga, ini cukup panjang tadi. Ya, berhenti sampai sini. Kita nyambung ke hadis yang keempat nih. Baik. Kita sama-sama perhatikan. Hadatsana Musa bin Ismail
menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Jadi kata Imam Al-Bukhari, menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, berarti guru dari Imam Al-Bukhari itu Musa bin Ismail. Qala, ia berkata, hadatsana Musa bin Ismail berkata, hadatsana, menceritakan kepada kami Abu Awanah. Berarti ini gurunya dari Musa bin Ismail. Qala, ia berkata, Abu Awanah itu berkata, hadatsana, menceritakan kepada kami. Nah, ini yang menceritakannya adalah gurunya, yaitu Musa ibnu Abi Aisyah. Musa bin Abi Aisyah. Ini nama ya, bukan Aisyah binti Abi Bakar ya, tapi ini nama dari Musa bin Abi Aisyah. Qala, ia berkata lagi, Musa, hadatsana, menceritakan pada kami Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Ini Sa'id bin Jubair ini berarti gurunya dari Musa bin Abi Aisyah. An ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Nah, inilah sahabat Rasulullah SAW ya, santrinya Rasul langsung ya, dari Ibnu Abbas. Fi qaulihi, tentang firman-Nya ya. Fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang mana? Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Surah Al-Qiyamah ayat 16. Nanti lihat ya. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan ya, menerangkan, menceritakan tentang ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Artinya la tuharrik itu janganlah engkau menggerakkan Muhammad ya, menggerakkan bihi lisanaka, janganlah menggerakkan lisanmu. Bihi itu kembalinya kepada Al-Quran ini ya. Jadi kalau ditafsirkan itu la tuharrik bihi lisanaka, janganlah engkau menggerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi ketika Malak Jibril menurunkan Al-Quran, nah Rasul itu suka langsung menggerakkan bibirnya, mengikuti bacaan Jibril, gitu maksudnya ya. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran, lita'jala bih ya, supaya engkau bersegera membacanya. Maksudnya membaca Al-Quran. Maksudnya jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Qala, Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddah. Keadaan Rasulullah SAW itu sangat responsif. Kalau yu'aliju itu, kalau menurut akar bahasa itu mengobati, tapi di sini konteksnya bukan mengobati. Maksudnya Rasulullah merespon ketika turun tanzil ini, turunnya Al-Quran ya. Jadi sangat bersemangat, sangat responsif gitu ya. Itu maksudnya. Jadi sangat merespon, sangat sangat segera gitu, sangat apa tuh ya, responsif itu apa ya, respon gitu, sangat cepat ya, responnya sangat cepat ketika turunnya Al-Quran gitu ya. Jadi ketika Malak Jibril membacakan ayat, Rasul itu langsung menyambut gitu maksudnya. Wa kana mimma yuharriku syafatai, dan keadaan Rasulullah menggerakkan dua bibirnya. Jadi langsung Rasulullah menggerakkan dua bibirnya. Padahal Malak Jibril belum beres gitu maksudnya.
Ya kan kalau ayat itu panjang nih. Jadi malak Jibril misalkan Iqra bismillah, nah Rasul langsung Iqra bismillah gitu, langsung mengikuti gitu. Nah kata Allah la tuharrik gitu ya. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, fa anna uharrikuhuma lakum, maka aku menggerakkan dua bibir, maksudnya huma itu kembali kepada bibir, dua bibir. Maka aku, kata Ibnu Abbas, pun menggerakkan dua bibir lakum untuk kalian, karena Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW yuharrikuhuma. Nah, ini jadi kata Ibnu Abbas, aku pun sama menggerakkan kedua bibir itu untuk kalian seperti Rasulullah menggerakkan kedua bibirnya itu. Wa qala Sa'idun, dan Sa'id pun berkata, ana uharikuhuma kama ra'aitu bana Abbasin. Dan Sa'id itu muridnya ya, murid Ibnu Abbas. Dan Sa'id berkata, aku pun uharrikuhuma, menggerakkan kedua bibir, kama ra'aitu bana Abbasin, seperti aku melihat Ibnu Abbas yuharrikuhuma, menggerakkan kedua bibirnya. Ini kan antara guru dengan murid. Jadi gurunya lagi menjelaskan ayat. Nah si muridnya ini langsung mengikuti gerakan bibirnya gitu maksudnya. Mudah-mudahan paham. Tadi Rasulullah itu melihat Jibril. Nah langsung diikuti, langsung Rasulullah menggerakkan kedua bibirnya. Nah sekarang Ibnu Abbas pun melihat Rasul. Ya sama, Ibnu Abbas mengikuti gerakan bibir Rasul. Nah Sa'id, muridnya Ibnu Abbas pun sama gitu. Nah gitu maksudnya ya. Kama ra'aitu Ibnu Abbas, sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas yuharrikuhuma, menggerakkan kedua bibirnya. Faharraka syaffatai, maka beliau menggerakkan kedua bibirnya, kata Ibnu Abbas. Fa anzalallahu ta'ala, maka ketika itu turun ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Maka ketika kejadian itu terjadi kepada Rasul, maka Allah menurunkan ayat la tuharrik bihi lisanaka, janganlah engkau menggerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran, lita'jala bih, karena engkau terburu-buru, tergesa-gesa ingin membacanya, ingin menghafalnya. Kata Allah, inna alaina, sesungguhnya alaina, kewajiban kami, jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran itu, wa qur'anahu, dan bacaannya. Maksudnya tafsirnya itu mengumpulkan dalam hatinya Rasul. Itu kewajiban Allah. Maksudnya apa? Maksudnya tenang saja ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Urusan Al-Quran, urusan bacaan Al-Quran, kami, kata Allah ini, inna alaina itu bimakna kewajiban kami ya? Sesungguhnya kewajiban kami jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran itu. Jangan takut ya, jangan takut kemudian lupa gitu. Wa qur'anahu, dan bacaannya Al-Quran itu. Qala, ya berkata, jam'uhu laka bisadrika wa taqra'ahu. Jam'uhu maksudnya mengumpulkannya untukmu, laka untukmu, bisadrika nih maksudnya ya. Jadi maksud dari jam'ahu itu apa? Jam'uhu laka bisadrika. Jadi Allah akan mengumpulkan Al-Quran itu, ayat-ayat yang turun itu, ke dalam dadanya Rasul. Wa taqra'ahu, dan bacaannya pun sama.
Ya, artinya Rasulullah itu dalam riwayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah secara apa, mungkin secara kemanusiaannya sama. Ada kekhawatiran, ada ketakutan ketika belajar itu, takut apa nggak hafal, ya, takut ayatnya nggak hafal, itu Rasul itu. Jadi kekhawatiran seperti kalau anak-anak gitu kan, karena takut gurunya beres, langsung kan mengikut gitu. Nah itu, nah Rasul pun begitu, jadi takut hafalan Al-Qurannya tidak terkumpul dalam hafalannya, ya, makanya Rasul langsung mengikuti bacaan Jibril. Tapi kata Allah, jangan menggerakkan dulu, dengarkan saja, nanti ada, mendengar saja. Jadi maksud jam'ahu itu, mengumpulkannya itu, jam'uhu laka pisadrika watakro'ahu. Nah ini, jadi pisadrika dikumpulkan oleh Allah di dalam dadanya Rasul, dalam, maksudnya dalam hatinya Rasul, watakro'ahu, dan bacaannya. Fa'idha qara'nahu, maka jika kami membacakannya, fattabi Qur'anah, maka ikuti bacaannya. Jika kami membacakannya, fattabi Qur'anah, maka ikuti bacaannya. Bagaimana teknisnya? Qala, ini teknisnya mengikuti itu bagaimana? Ini teknisnya, pastami lahu wa angsit, dengarkan dan diam, baru ikuti gitu. Ketika beres baru ikuti. Ya. Jadi ayat ini pun bisa menjadi sebuah penjelasan bahwa di antara cara kita menghafal Al-Quran, ya, membimbing anak atau membimbing murid untuk bisa hafal Al-Quran, murid itu harus istima', mendengarkan, kemudian angsit, diam. Artinya memperhatikan, mencermati dengan benar-benar gitu, ya. Barulah setelah beres dibacakan, barulah bacakan. Jangan di tengah-tengah langsung disambung. Ini pun menjadi pengajaran bagi kita, karena Al-Quran itu pasti, ya, Al-Quran itu pasti dipelajari oleh Rasulullah seperti itu, dipelajari oleh umatnya pun pasti seperti itu. Allah akan mengumpulkan dalam hati kita, pasti harus yakin, ya. Allah akan mengumpulkan bacaan-bacaan Al-Quran itu dalam hati kita. Tapi syaratnya fastami lahu wa angsit, dengarkan dan diam, gitu kan? Summa inna alaina bayanah, kemudian kewajiban kami juga bayanahu, menjelaskan Al-Quran itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut kita nggak bisa menjelaskan tentang Al-Quran. Itu bagian Allah ternyata. Kewajiban Allah akan mempermudah Al-Quran itu dipelajari oleh umat Islam, ya. Summa inna alaina an taqra'ahu, kemudian sesungguhnya kewajiban kami, ya, kewajiban kami untuk membacakannya Al-Quran itu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalik, maka Rasulullah SAW setelah itu, maksudnya setelah turunnya surah Al-Qiyamah itu, ini beda lagi, ya. Setelah kejadian itu, iza atahu Jibrilu, jika Jibril datang kepada Rasul menyampaikan wahyu, istama'a, sekarang itu Rasulullah mendengarkan, ya. Faidan talaqa Jibrilu, maka ketika Jibril selesai, intalaqa, ya, karena ketika Jibril selesai, qara'ahu, membaca, qara'ahu Nabiu sallallahu alaihi wasallam, barulah Rasulullah Nabi SAW membacanya, ya, kama
kama qara'ahu, seperti Jibril membacakannya. Jadi setelah surah Al-Qiyamah ini turun, yang melarang Rasulullah jangan dulu tergesa-gesa, terburu-buru menggerakkan kedua bibir untuk mengikuti bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Jibril. Setelah kejadian ini, selanjutnya ketika Jibril datang kepada Rasul menyampaikan wahyu, nah selanjutnya Rasulullah itu istama'a. Sekarang Rasulullah mendengarkan, diam aja. Paham ya? Jadi ini metode berarti ya? Ini metode. Bukan untuk Rasul saja, itu ya. Maksud saya itu, bukan untuk Rasul saja. Kalau Rasul itu langsung dengan malak Jibril ya. Belajarnya kan gitu. Nah, kita pun sama. Umat Islam ya dijamin oleh Allah, dijamin untuk dipermudah berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran akan dipermudah. Karena Allah jam'uhu, kami yang mengumpulkannya. Ya, inna alaina, kewajiban kami, itu kata Allah. Jadi setelah ini Rasulullah itu kemudian metodenya berubah, ya. Metode belajar kepada Jibrilnya berubah. Kalau dulu itu main sambar gitu, ya, main sambar langsung disambut gitu. Nah, tapi sekarang mah Rasulullah dirubah metodenya sesuai dengan petunjuk Allah. Kan ini petunjuk Allah. Metode membaca atau belajar Al-Quran itu metode dari Allah. Jadi ini harusnya dijadikan metode yang paten, yang pasti, karena ini petunjuk Allah untuk seorang nabi yang asal muasalnya ummiyun, maaf ya, ummiyun, yang tidak pernah bisa membaca, tidak belajar baca tulis, itu kan? Ternyata, jadi maksud saya gini, saya mah alif-alifan nggak bisa kan gitu. Ada masyarakat atau ada ikhwan kita yang mengatakan, ngapakan gue mah, saya mah alif-alifannya nggak bisa kan gitu. Rasul itu ummiyun itu, tetapi Allah mempermudah Rasul gitu. Allah mempermudah Rasul sehingga Rasulullah hatam Al-Quran, hafal Al-Quran, dan para sahabat pun begitu sama. Jadi nanti turunannya ketika Rasulullah merubah metode, para sahabat pun merubah gitu. Kepada sahabat pun rubah metodenya. Kan tadi turun-temurun ya metodenya. Rasulullah langsung sambut bacaan Jibril, Ibnu Abbas langsung sambut bacaan Rasul, Sa'id langsung sambut bacaan Ibnu Abbas, kan itu. Nah, ketika rubah metodenya, berubah lagi. Ya, inilah bimbingan dari Allah. Nah, jadi ini ada metode dalam belajar Al-Quran. Ternyata ketika guru menyampaikan bacaan Al-Quran, biar sampai selesai dulu gurunya. Setelah itu barulah kita yang baca. Ya, dan itu sudah dijamin oleh Allah, pasti bisa. Gitu, pasti bisa, dijamin oleh Allah. Ya, sampai ke tafsirnya ini. Ini surah Al-Qiyamah itu sampai ke tafsirnya. Summa inna alaina bayanah. Kemudian sungguhnya kewajiban kami bayanah, urusan menjelaskan Al-Quran. Jangan merasa, wah gimana belajar Al-Quran itu sulit. Allah yang akan mempermudah. Dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Bapak Ibu hadirin ikhwan fillah dimuliakan ku Allah. Nah, hadis yang keempat enggak salah ya. Hadis yang keempat ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan malak Jibril, menerima wahyu dari Allah. Kemudian Rasulullah sebagai kalau dikatakan murid terhadap guru, ternyata Allah memberikan bimbingan bagaimana cara belajar Al-Quran yang benar. Ini intinya ya. Ini pun menjadi metode untuk kita semua sebagai umat Islam, pengikut Nabi yang mempelajari Al-Quran. Maka mempelajari Al-Quran itu jangan tergesa-gesa, ya, pelan-pelan ya. Kuncinya dengar, diam, perhatikan gitu. Itu belajar Al-Quran. Ini metode dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita sambung di lain waktu, mudah-mudahan
Dan Bapak Ibu Hiwatul Iman, kita tinggal beberapa hari lagi ya Pak Haji ya, Ramadan itu 20 ya, 2 kali lagi. 2 kasamat. 2 kasamat karena 1 Maret itu sudah Ramadan ya. 1 Ramadan itu bertepatan 1 Maret ya. Jadi mungkin tinggal 2 pertemuan atau ya 2 pertemuan mungkin ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di bulan Ramadan kembali dalam keadaan sehat, bisa beribadah ya. Tapi jangan menunggu Ramadan untuk meningkatkan ibadahnya mulai sekarang. Jangan menunggu Ramadan. Ramadan itu belum tentu kita bisa alami ya. Dari sekarang saja. Jangan saya nanti mau baca Al-Qur'an. Ya sekarang saja. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.